Di era digital yang serba cepat ini, sebuah fenomena baru telah muncul dan mengubah cara kita memandang uang, aset, bahkan sistem keuangan global. Dari sudut-sudut internet yang tersembunyi, lahirlah sebuah konsep revolusioner, kripto. Dari sekadar gagasan teknis, kini ia menjadi kekuatan ekonomi yang tak bisa diabaikan. Bagaimana perjalanan mata uang digital ini bermula? Mengapa ia mampu tumbuh begitu pesat, bahkan menawarkan janji sebagai alat pembayaran yang sah di masa depan? Mari kita singkap tabir di balik misteri dan revolusi kripto, dan memahami mengapa dunia tak lagi sama sejak kemunculannya. Ide uang digital bukanlah hal baru. Jauh sebelum kripto, para pemikir dan ilmuwan komputer sudah membayangkan bentuk uang yang bisa ditransfer secara elektronik tanpa perantara. Namun, tantangan terbesarnya adalah bagaimana memastikan keamanan, privasi, dan mencegah penggandaan uang yang sama atau yang dikenal sebagai double spending. Pada era 1980-an dan 1990-an, sebuah gerakan bawah tanah muncul yang dikenal sebagai cyberpunk. Ini adalah kelompok aktivis yang menganjurkan penggunaan kriptografi untuk privasi dan perubahan sosial politik. Mereka percaya bahwa privasi adalah hak asasi manusia dan teknologi kriptografi adalah alat kuncinya. Tokoh-tokoh seperti David Chaum dengan DigiCash-nya, Wei Dai dengan B-Money, dan Nick Szabo dengan Bitcoin-nya mencoba menciptakan sistem uang digital yang terdesentralisasi di luar kendali pemerintah atau bank. Namun, proyek-proyek ini masih memiliki kelemahan fundamental, terutama dalam hal desentralisasi penuh dan masalah double spending. Mereka gagal mendapatkan traksi yang luas, namun meletakkan fondasi ideologi dan teknis yang krusial. Konsep seperti proof of work dan public key cryptography sudah mulai dibicarakan dalam lingkaran ini. Gagasan tentang sistem moneter yang tidak dikendalikan oleh pemerintah atau institusi sentral yang transparan namun tetap menjaga privasi pengguna terus bergemuruh dalam komunitas cyberpunk. Mereka bermimpi tentang sistem di mana individu memiliki kendali penuh atas aset digital mereka tanpa sensor atau intervensi. Tahun 2008 merupakan titik di mana krisis keuangan global mengguncang dunia, menghancurkan kepercayaan publik terhadap bank sentral dan institusi keuangan tradisional. Di tengah badai ketidakpastian ini, muncullah sebuah solusi yang tak terduga. Pada tanggal 31 Oktober 2008, sebuah dokumen revolusioner berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, dipublikasikan secara online oleh entitas atau individu misterius dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Ini adalah white paper Bitcoin. Dan pada tanggal 3 Januari 2009, blok pertama Bitcoin yang dikenal sebagai Genesis Block ditambang. Era mata uang digital terdesentralisasi pun telah dimulai. Apa yang membuat Bitcoin berbeda? Inovasi utamanya adalah blockchain. Bayangkan sebuah buku besar digital yang tidak disimpan di satu tempat, melainkan didistribusikan ke ribuan, bahkan jutaan komputer di seluruh dunia. Setiap transaksi dicatat dalam sebuah blok, dan setiap blok dihubungkan secara kriptografis ke blok sebelumnya, yang akan membentuk sebuah rantai. Ini menjadikan catatan transaksi sangat transparan, aman, dan hampir tidak mungkin untuk dimanipulasi. Bitcoin memperkenalkan konsep desentralisasi, artinya tidak ada satupun otoritas sentral seperti bank atau pemerintah yang mengendalikan jaringan Bitcoin. Verifikasi transaksi dilakukan oleh jaringan itu sendiri melalui proses yang disebut mining atau penambangan, di mana sekian komputer berkompetisi memecahkan teka-teki kriptografi yang kompleks. Imbalannya, Bitcoin baru.
Pada awalnya, Bitcoin hanyalah eksperimen kecil di kalangan para programmer dan penggemar kriptografi. Nilainya hampir nol. Bahkan, pada tahun 2010, seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz membeli 2 pizza dengan harga 10.000 Bitcoin. Hari ini, jumlah itu akan bernilai ratusan juta dolar. Transaksi pizza itu menjadi legenda, simbol dari awal mula sebuah revolusi. Setelah kemunculan Bitcoin, ide desentralisasi dan teknologi blockchain mulai menarik perhatian yang lebih luas. Ini memicu gelombang inovasi. Ribuan mata uang kripto alternatif atau altcoin mulai bermunculan. Namun, yang paling signifikan di antara mereka adalah Ethereum. Dirintis oleh seorang programmer muda brilian bernama Vitalik Buterin, Ethereum diluncurkan pada tahun 2015. Ethereum tidak hanya berfungsi sebagai mata uang digital seperti Bitcoin. Ia adalah platform blockchain yang memungkinkan pengembang membangun smart contracts atau kontrak pintar. Bayangkan sebuah perjanjian yang bisa dieksekusi secara otomatis tanpa perlu perantara pihak ketiga langsung di dalam blockchain. Ini membuka pintu bagi revolusi baru. Kemampuan smart contracts di Ethereum memicu ledakan dalam pengembangan Decentralized Applications atau DApps, atau aplikasi terdesentralisasi, serta ekosistem Decentralized Finance atau DeFi. Melalui DeFi, kita bisa meminjamkan, atau berinvestasi secara langsung di blockchain, tanpa bank atau institusi tradisional. Kita juga melihat kemunculan Non-Fungible Tokens atau NFTs yang merevolusi kepemilikan aset digital dan perkembangan konsep Metaverse yang semakin dekat dengan integrasi kripto. Bitcoin dan Ethereum menjadi tulang punggung ekosistem kripto yang diikuti oleh ribuan proyek lainnya dengan berbagai tujuan dan teknologi. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa faktor. 1. Potensi keuntungan tinggi. Meskipun sangat fluktuatif, kenaikan nilai kripto yang fantastis akan menarik banyak investor. 2. Aksesibilitas. Siapapun dengan internet bisa membeli dan menjual kripto melalui berbagai platform pertukaran seperti Binance atau Coinbase. 3. Inovasi teknologi. Kemampuan blockchain untuk menciptakan solusi baru di luar mata uang, seperti smart contracts, mendorong adopsi lebih lanjut. 4. Kepercayaan terhadap desentralisasi. Ketidakpercayaan pada sistem keuangan tradisional membuat banyak orang mencari alternatif yang lebih transparan dan independen. Namun, pertumbuhan pesat ini juga membawa tantangan, volatilitas harga yang tinggi, isu keamanan siber, dan tentu saja regulasi yang masih belum jelas di banyak negara. Ada beberapa alasan fundamental mengapa kripto, khususnya Bitcoin dan Ethereum, dapat berkembang begitu pesat dan menarik minat dunia. 1. Desentralisasi dan kontrol penuh. Ini adalah filosofi inti kripto. Tidak ada pemerintah, bank, atau lembaga sentral yang mengontrolnya. Anda adalah bank Anda sendiri. Hal ini memberikan pengguna kontrol penuh atas aset mereka dan menghilangkan risiko sensor atau pembukuan akun oleh pihak ketiga. Ini sangat menarik bagi mereka yang tidak percaya pada sistem keuangan tradisional atau yang tinggal di negara dengan ketidakstabilan ekonomi dan politik. 2. Keamanan kriptografis dan transparansi. Setiap transaksi di blockchain diamankan dengan kriptografi yang canggih, membuatnya sangat sulit untuk diretas atau dimanipulasi. Seluruh transaksi bersifat publik dan transparan di buku besar terdistribusi. Namun, identitas pengirim dan penerima tetaplah pseudonym. Ini menciptakan sistem yang trustless, sehingga Anda tidak perlu mempercayai pihak lain. Cukup percayai kode dan jaringan. 3. Kecepatan dan efisiensi transaksi lintas batas. Mengirim uang secara internasional melalui bank tradisional bisa memakan waktu berhari-hari dan melibatkan biaya yang mahal. Dengan kripto, transfer bisa terjadi dalam hitungan menit, bahkan detik, dengan biaya yang jauh lebih rendah, terlepas dari lokasi geografis pengirim dan penerima. Hal ini sangat relevan bagi para pekerja migran atau bisnis lintas negara. 4. Perlindungan dari inflasi dan intervensi pemerintah. Mata uang fiat tradisional seperti rupiah atau dolar rentan terhadap inflasi dan kebijakan moneter pemerintah.
Bitcoin misalnya, memiliki pasokan yang terbatas, maksimal 21 juta koin, menjadikannya aset deflasioner atau setidaknya tahan inflasi, yang mirip dengan emas digital. Ini menarik bagi individu di negara dengan inflasi yang tinggi yang ingin melindungi nilai aset mereka, seperti di Venezuela atau Turki. 5. Aksesibilitas global. Hanya dengan koneksi internet, siapapun bisa mengakses ekosistem kripto, membuka pintu bagi miliaran orang yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Hal ini adalah langkah besar menuju inklusi keuangan global. 6. Adopsi institusional dan perusahaan. Awalnya dicemooh, kini banyak perusahaan besar seperti Tesla dan MicroStrategy telah menginvestasikan sebagian kas mereka ke Bitcoin. Institusi keuangan raksasa seperti BlackRock dan Fidelity juga telah meluncurkan produk investasi kripto, menunjukkan penerimaan yang semakin besar dari Wall Street. Ini memberikan legitimasi dan mendorong investasi yang lebih lanjut. Mengingat berbagai keunggulan tersebut, sebuah pertanyaan besar muncul. Bisakah kripto benar-benar menjadi alat pembayaran yang sah dan diterima secara luas? Secara teknis, kripto sangat mampu digunakan sebagai alat pembayaran. Transaksi yang cepat, biaya yang rendah, dan keamanan yang tinggi menjadikannya alternatif yang menarik. Buktinya, negara seperti El Salvador telah menjadikan Bitcoin sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah di samping dolar Amerika Serikat. Beberapa negara lain juga sedang mempertimbangkan langkah serupa atau setidaknya mengizinkan penggunaan kripto untuk transaksi tertentu. Banyak bisnis besar di seluruh dunia mulai menerima pembayaran dalam bentuk Bitcoin atau kripto lainnya. Namun, ada beberapa tantangan besar yang harus diatasi sebelum kripto bisa sepenuhnya menjadi alat pembayaran yang sah secara global. 1. Volatilitas harga yang tinggi. Ini menjadi penghalang terbesar. Nilai kripto bisa berfluktuasi puluhan persen dalam sehari, bahkan dalam hitungan jam. Bayangkan Anda membeli kopi seharga Rp50.000, lalu dalam 1 jam kemudian, nilai Bitcoin Anda untuk kopi yang sama naik menjadi Rp70.000 atau turun menjadi Rp30.000. Hal tersebut sangatlah tidak praktis untuk transaksi sehari-hari dan menyulitkan perencanaan keuangan. 2. Regulasi yang belum jelas. Sebagian besar negara masih bergulat dengan kerangka regulasi kripto. Kekhawatiran akan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan perlindungan konsumen menjadi prioritas bagi regulator. Kebijakan yang tidak seragam antar negara juga mempersulit adopsi global. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia dan OJK telah menyatakan bahwa kripto bukanlah alat pembayaran yang sah, meskipun kripto diakui sebagai komoditas investasi yang dapat diperdagangkan. 3. Skalabilitas jaringan. Jaringan blockchain seperti Bitcoin dirancang untuk keamanan, bukanlah kecepatan transaksi masif seperti Visa atau Mastercard. Meskipun ada solusi lapisan kedua seperti Lightning Network, tantangan skalabilitas akan masih ada. 4. Konsumsi energi. Proses mining Bitcoin khususnya membutuhkan konsumsi energi yang sangat besar, menimbulkan kekhawatiran lingkungan. Namun, banyak altcoin dan versi Ethereum yang lebih baru seperti Ethereum 2.0 dengan Proof of Stake yang jauh lebih hemat energi. 5. Keamanan siber dan pendidikan pengguna. Potensi peretasan bocor, penipuan atau scam, dan hilangnya kunci pribadi masih menjadi risiko besar bagi pengguna yang kurang paham. Edukasi masif sangatlah diperlukan di sini. Pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia juga sedang mengembangkan mata uang digital bank sentral atau CBDC sebagai alternatif. CBDC adalah versi digital dari mata uang fiat yang dikeluarkan oleh bank sentral dan bertujuan untuk menggabungkan efisiensi digital dengan stabilitas dan kendali sentral. Hal tersebut bisa menjadi kompetitor utama bagi kripto berdesentralisasi di masa depan. Meskipun tantangan besar masih membayangi, potensi kripto sebagai kekuatan revolusioner tidak dapat dipungkiri. Kripto dan teknologi blockchain lebih dari sekedar mata uang. Ia adalah fondasi bagi Web3, evolusi internet di mana pengguna memiliki kendali lebih besar atas data dan aset mereka.
bukan lagi perusahaan raksasa. Kita melihat tren tokenisasi aset dunia nyata, di mana kepemilikan real estate, karya seni, atau bahkan saham perusahaan bisa direpresentasikan sebagai token digital di blockchain, yang memungkinkan kepemilikan fraksional dan likuiditas yang lebih tinggi. Konsep DAO atau Decentralized Autonomous Organization atau organisasi otonom terdesentralisasi, di mana keputusan dibuat oleh komunitas pemegang token tanpa hierarki sentral, juga menunjukkan arah baru dalam tata kelola. Kripto mungkin belum sepenuhnya menggantikan uang fiat sebagai alat pembayaran yang universal. Volatilitasnya dan kerangka regulasi yang masih berkembang masih menjadi hambatan yang nyata. Namun, perannya sebagai inovasi finansial, penyimpanan nilai digital, dan fondasi untuk ekonomi terdesentralisasi tidak dapat diremehkan. Ia telah memaksa bank sentral dan pemerintah untuk memikirkan kembali sistem keuangan mereka, mendorong inovasi seperti CBDC. Ia telah membuka pintu inklusi keuangan bagi jutaan orang yang sebelumnya terpinggirkan. Dan yang paling penting, ia telah membuktikan bahwa sistem keuangan bisa beroperasi tanpa perantara yang kuat dan tanpa memerlukan kepercayaan buta pada institusi sentral. Hal tersebut menjadi revolusi yang masih terus berlangsung, dan kita semua adalah saksinya. Kisah kripto adalah kisah tentang inovasi, desentralisasi, dan pencarian akan kebebasan finansial di era digital. Ia menjadi bukti bahwa di tengah setiap krisis, selalu ada benih revolusi yang siap tumbuh. Bagaimana Anda melihat masa depan kripto? Apakah ia akan sepenuhnya menjadi alat pembayaran yang sah, atau hanya tetap sebagai aset investasi digital? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah.